Salam sehat selalu Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa untuk kita bertemu kembali di acara mengenal lebih jauh informasi penting mengenai produktivitas tidur yang berkualitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa tips kesehatan yang saya berikan ini merupakan hal penting yang harus kita perhatikan secara bersama, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ukuran mengenai produktivitas tidur yang berkualitas itu menjadi prioritas yang harus kita perhatikan secara bersama. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui informasi tersebut? Mari simak beberapa tayangan informasi berikut ini yang dapat saya bagikan sebagai berikut. Bapak Ibu perlu harus mengetahui apa sih batasan tidur yang Anda harus ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa tidur adalah suatu proses merelaksasikan dan mengistirahatkan tubuh dan jiwa seseorang dalam kurun waktu tertentu, sehingga terjadi proses pemulihan dan bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula. Dan tubuh yang mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Proses pemulihan yang terhambat dapat menyebabkan organ tubuh tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akibatnya orang yang kurang tidur akan cepat lelah dan mengalami penurunan konsentrasi. Nah, inilah batasan yang harus kita ketahui sehingga di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, pola istirahat yang kita inginkan, yang kita programkan dan yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari harus mengetahui batasannya. Dan batasan ini yang akan menjadi dasar pengetahuan utama bagi kita, sehingga ketika kita berbicara mengenai apa sih ukuran daripada produktivitas tidur yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian berikut pemirsa di mana saja Anda berada, perlu juga kita ketahui bahwa berapa lama waktu yang tidur baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya mau klasifikasikan ada beberapa batasan lama waktu tidur yang baik itu. Untuk usia 0 sampai 2 tahun per hari itu dia harus menghabiskan jam istirahatnya itu 14 sampai dengan 17 jam. Kemudian usia 3 sampai 13 tahun itu lebih kurang 9 sampai 13 jam per hari. Kemudian usia 14 sampai dengan 17 tahun itu dia menghabiskan waktu istirahat itu 8 sampai 10 jam per hari. Dan usia 18 sampai dengan lebih dari 65 tahun itu 7 sampai 8 jam per hari. Kemudian tidur siang, rata-rata tidur siang itu 1 sampai dengan 1 jam. Mulai dari jam 12 sampai dengan jam 13.30 WITA. Ini bisa sewaktu-waktu berubah tergantung program pola tidur siang yang kita jadwalkan setiap harinya. Kemudian tidur malam itu minimal 6 jam, itu mulai jam 22 sampai dengan jam 5 pagi. Jadi ini adalah beberapa lama waktu tidur yang baik. Ini bisa berubah tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing, tetapi ini menjadi acuan yang perlu harus kita pahami secara bersama, sehingga ketika kita melakukan jadwal untuk secara teratur dan rutin menjalankan pola istirahat baik siang dan malam, itu kita bisa memahami berapa durasinya dan klasifikasi golongan usianya, itu perlu kita ketahui secara bersama. Kemudian yang berikut, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dan manfaat tidur itu juga sangat penting untuk kita ketahui secara bersama. Karena alasan pertama itu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Jadi ketika kita menjalankan pola tidur yang baik, itu pola konsentrasi kita dan produktivitas kita itu berjalan secara maksimal.
Kemudian meningkatkan suasana hati. Jadi ketika kita dalam kondisi ketidakseimbangan pola pikir dan perasaan, dengan istirahat yang baik itu juga menenangkan suasana hati dan bisa berinteraksi dengan siapapun, karena kita telah memiliki waktu yang cukup untuk bisa menghilangkan semua suasana hati itu dengan cara beristirahat yang baik. Kemudian manfaat yang berikut adalah menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang berikut meningkatkan daya ingat, konsentrasi, kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang berikut adalah mengontrol kadar gula darah, ini juga sangat penting. Kemudian yang berikut menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, ini adalah beberapa alasan penting, tujuan dan manfaat dari tidur ini yang harus kita pahami secara bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, perlu juga kita harus tahu indikator kualitas tidur yang baik itu seperti apa. Dari sini saya menulis ada 3 indikator kualitas tidur yang baik. Itu yang pertama bahwa sleep latency atau latensi tidur adalah periode waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tidur. Jadi ini adalah rentang waktu yang telah kita jadwalkan. Misalnya kalau tidur siang itu biasanya kita jadwalkan jam 12 sampai dengan jam 13.30. Dan pada malam hari itu jam 22 sampai dengan jam 5 pagi. Nah, ini adalah periode waktu yang harus kita butuhkan dan kita programkan, kemudian kita laksanakan dan kita menikmati tidur itu dengan baik. Dan harapannya adalah bahwa periode waktu ini tetap berjalan teratur sehingga tujuan dan manfaat yang tadi barusan kita dengar itu bisa menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan tubuh, jasmani dan jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah sleep awakening, adalah seberapa sering Anda terbang tiba-tiba saat tertidur. Jadi kadang-kadang kita pada saat tidur siang atau malam, begitu kita menikmati tidur dengan nyenyak, tiba-tiba saja karena ada gangguan baik dari dalam maupun luar, itu kadang-kadang kita sering terbangun tiba-tiba karena ada stimulus dari luar. Nah, ini juga perlu harus kita perhatikan bahwa proses atau hambatan-hambatan ini yang akan memicu untuk kemudian pola kualitas tidur kita akan menjadi berubah. Kemudian yang ketiga adalah wakefulness, yaitu dibutuhkan seberapa lama bagi seseorang untuk kembali tidur setelah terbangun secara tiba-tiba. Jadi ketika kita terbang secara tiba-tiba karena ada stimulus baik dari luar maupun dalam, kita harus bisa mampu untuk kemudian bisa memanage kembali untuk bisa kembali tidur setelah kita terbangun karena ada stimulus tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang orang sulit untuk tidur kembali karena terbangun tiba-tiba dan menjadi suatu masalah yang sedikit mengganggu pola atau kualitas tidur daripada seseorang. Kemudian yang berikut ciri-ciri tidur yang berkualitas. Ini juga perlu kita ketahui secara bersama bahwa ciri-ciri tidur yang berkualitas itu meliputi: pertama itu tidur nyenyak dengan dream state atau kapan tidur. Jadi kita harus bisa mampu tidur nyenyak. Kita bisa menikmati tidur baik siang maupun malam. Tahapannya adalah bahwa ketika kita melaksanakan tidur siang maupun tidur malam, kita berusaha untuk menikmati tidur itu dan kemudian kita bisa bangun dengan durasi dan waktu yang telah ditetapkan untuk kebutuhan yang kita maksudkan. Kemudian kedua, kita harus memiliki jam tidur dan jam bangun tidur yang teratur. Nah, ini harus kita jadwalkan dan kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ketika ini terpulang di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sendirinya kualitas yang kita inginkan dalam pola tidur kita itu bisa terwujud dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi durasi tidur yang sesuai dengan kriteria usia. Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada bahwa kadang-kadang durasi tidur ini juga sangat dipengaruhi oleh usia. Kalau untuk bayi, anak-anak, remaja, maupun dewasa, itu durasi tidurnya sangat berbeda tergantung dari usia. Ada beberapa yang kadang-kadang tidak bisa tidur karena berbagai aktivitas, berbagai penyakit maupun kondisi-kondisi tertentu lainnya. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa
harus tahu bahwa penyebab sulit tidur itu juga ada beberapa faktor. Di sini saya menulis ada lebih kurang 5 yang harus kita perhatikan secara bersama, bahwa sulit tidur itu juga dipicu oleh faktor stres. Faktor stres ini yang akan mengganggu seluruh kemampuan, kemudian keseimbangan kemampuan tubuh kita, sehingga ketika kita menjadwalkan pola tidur yang baik, apakah itu di siang hari atau di malam hari, itu kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian yang berikut faktor usia. Faktor usia ini juga sangat menentukan pola istirahat ataupun kualitas daripada tidur seseorang itu bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian yang berikut adalah efek zat kimia atau alkohol. Ini juga kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap pola tidur dan kualitas tidur kita. Kemudian irama tidur kita yang berubah. Kadang-kadang kita sulit untuk menentukan kualitas tidur yang baik karena irama tidur kita, jam-jam yang telah kita tentukan itu sering berubah-berubah, sehingga ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur yang memang harus menjadi impian kita untuk bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kondisi medis tertentu. Kondisi medis tertentu di sini adalah karena faktor penyakit. Ketika orang menderita suatu penyakit atau kelainan-kelainan yang berhubungan dengan fisik atau kejiwaan, ini juga kadang-kadang menjadi hambatan paling fundamental untuk kemudian pola istirahat seseorang itu sangat terganggu. Kemudian setelah kita mengetahui penyebab atau masalah tidur yang berkualitas, kita harus bisa mampu untuk memaksimalkan kualitas tidur tersebut. Di sini saya menulis ada lebih kurang 6 cara untuk kita memaksimalkan kualitas tidur yang baik. Itu seperti apa? Itu yang pertama, bahwa kita harus perhatikan durasi tidur yang baik. Ketika kita tidur siang, berapa lama yang kita harus butuhkan waktu untuk tidur siang? Contoh misalnya 1 sampai dengan 30 menit misalnya. Itu harus dipertahankan setiap harinya. Kemudian pada malam hari misalnya harus tercapai 6 jam. Itu juga harus tercapai pada saat kita tidur malamnya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kemudian kita bisa memulihkan fisik, jasmani maupun kejiwaan kita itu bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian yang berikut, jangan tidur siang terlalu lama. Nah, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kalau misalnya kita tidur siang terlalu lama akan berdampak kepada pola istirahat yang akan kita laksanakan pada malam harinya. Jadi ketika terlalu lama tidur siang, pada malam harinya dijadwalkan untuk tidur malam mulai dari jam 22, itu kadang-kadang terganggu, sehingga disarankan alangkah baiknya jangan tidur siang terlalu lama. Kemudian yang berikut, konsistensi jadwal dan kualitas tidur. Jadi ini juga ketika pola konsistensi jadwal ini sudah dibuat, itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan dan pola yang teratur yang harus kita laksanakan setiap harinya. Kemudian yang berikut, hindari makan berat menjelang tidur malam. Makan berat menjelang tidur malam itu sangat mengganggu kualitas tidur kita, karena ketika pada saat kita tidur malam, organ vital tubuh kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, tetapi dia melakukan proses metabolisme, sehingga sangat mengganggu seluruh aktivitas organ di dalam tubuh kita untuk memperoleh waktu yang cukup untuk relaksasi dan istirahat. Kemudian yang berikut, hindari konsumsi kopi atau merokok. Pada malam hari terutamanya kita tidak boleh konsumsi kopi karena itu sangat mengganggu pola tidur, apalagi kualitas tidur kita. Dan merokok juga itu sangat berpengaruh, sehingga ini perlu harus kita hindari ketika kita ingin untuk kemudian pola tidur kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa tips yang dapat saya bagikan. Lebih kurangnya Bapak Ibu juga bisa membaca tips-tips kesehatan lainnya melalui sumber-sumber yang lain, tetapi ini adalah
cuplikan-cuplikan tips-tips yang kemudian saya bisa bagikan ini, dan semoga bermanfaat. Dan kemudian saya tutup pesan pemberian tips kesehatan ini dengan sebuah pantun. Angin bertiup lilin padam, segeralah untuk dinyalakan. Kala mentari mulai terbenam, kuucapkan selamat tidur guys, moga mimpi yang indah. Terima kasih dan salam sehat selalu.